Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas dan membaca ayat ke-54 dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Yang artinya, wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, dan Allah membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Makaru dengan fi'il madhi, ya, dan fa'ilnya adalah waw, makaru, yakni kita terjemahkan mereka membuat tipu daya. Mereka itu siapa? Mereka yang dimaksud kalau kita hubungkan dengan ayat sebelum ini adalah orang-orang yang kafir terhadap Isa bin Maryam. Baik. Jadi mereka orang-orang kafir. Wal makar, apa itu makar? Makar itu adalah an yatawassal ila al-intiqam min khasmihi bi asbabin ghairi mutawaqqi'ah atau mutawaqqa'ah bi asbabin khafiyyah. Nah, jadi makar itu adalah kalau diterjemahkannya tipu daya. Tipu daya yakni sebuah usaha untuk balas dendam atau untuk melakukan sesuatu, ya, untuk balas dendam kepada musuh dengan cara yang tidak terbayangkan, ya, dengan cara-cara yang apa, yang tersembunyi, ya, dengan cara-cara yang tersembunyi. Nah, makr ini mirip dengan khida', dengan tipuan, ya, dengan tipuan. Ini dengan cara di mana seseorang atau siapapun tidak tahu, tidak menyangka, dengan cara yang tidak disangka-sangka, ya. Nah, di sini Allah berfirman, wa makaru wa makarallah, mereka membuat tipu daya, membuat makar. Wa makarallah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas tipu daya mereka. Ketika mereka membuat tipu daya kepada Isa bin Maryam, maka Allah balas tipu daya mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya, ya. Nah, jadi makar ini disebutkan dalam ayat ini, mereka membuat tipu daya dan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas tipu daya mereka. Mereka membuat makar, ya, mereka sepakat untuk membunuh Isa bin Maryam alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Isa bin Maryam dari makar mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas tipu daya mereka. Wa makarallah, wa makarallah, ya, para mufassirin menafsirkan dalam penafsiran wa makarallah ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, di antara ulama ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menyerupakan salah satu dari mereka, bahkan pemimpin mereka, Allah serupakan wajahnya dengan wajah Isa bin Maryam, ya. Oleh karena itu ketika wajahnya diubah menjadi wajah Isa bin Maryam,
diserupakan dengan wajah Isa bin Maryam, mereka akhirnya membunuh pemimpinnya itu sendiri. Ya, walaupun dia berkata, ana sahibukum, aku adalah sahib kalian, aku adalah pemimpin kalian, aku adalah kawan kalian. Mereka berkata, kadzabta, lasta sahibana bal anta Isa. Kau dusta, kau bukan sahabat kami, kau adalah Isa. Maka faqataluhu wa salabuh, mereka membunuhnya kemudian menyalibnya. Wa hadza bila syak makrun azim, a'zam min makrihim. Ya. Nah, penafsiran yang pertama ini tanpa diragukan lagi, ini merupakan apa? Dan merupakan makar yang besar dan sebesar-besar makar, yakni pembalasan yang Allah berikan kepada mereka. Karena alasannya lianna hadzal rajula alladhi jaa mutaza'iman haula'il qaum liyaqtula Isa sara huwal qatil. Ya, orang ini yang menjadi pemimpin kaumnya, mereka ingin membunuh Isa bin Maryam, justru Allah Subhanahu wa taala menjadikan muka pemimpin ini mirip dengan Isa bin Maryam, dan akhirnya mereka tidak membunuh Isa, tetapi pemimpin mereka sendiri yang mereka bunuh. Wa hadzal qaul aqwa min haitsu inna fihi makran bihaula'i 'aziman. Ya. Jadi pendapat ini dari sisi pembalasan makarnya ini besar sekali dan lebih kuat, ya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian di antara mufassirin ada yang menafsirkan, ya, atau menjelaskan, inna Isa alaihi assalatu wassalam lama ahassa bi annahum dakhalu alaihi liyaqtuluhu qala li ahadi ashabihi man yaqbal an yulkillah alaihi shibhi fa'admanu lahul jannah. Jadi di antara mufassirin mereka mengatakan bahwa Isa bin Maryam alaihi assalatu wassalam ketika merasa mengetahui bahwa mereka itu masuk menemui Isa untuk membunuh Isa, yang mereka membuat makar, maka Isa berkata kepada salah satu dari sahabatnya, siapa yang mau menerima, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajahnya mirip denganku, dan aku jamin dia akan masuk surga. Maka salah satu dari mereka menerima, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan wajahnya mirip dengan Isa. Kemudian sebagian pendapat mengatakan bal alqallahu shibahu ala jami'i man kanu ma'a Isa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah para sahabat Isa ini mirip dengan Isa alaihi assalam. Maka ketika mereka masuk menemui Isa dan murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya, ya, maka mereka tidak tahu mana Isa yang sesungguhnya. Ya, semuanya mirip Isa, sehingga mereka berkata, ayyukum Isa, mana Isa? Siapa di antara kalian yang Isa? Ya, lam ya'malu, mereka tidak mengetahui. Hadzani qaulan ra'isiyan. Ya, kata Syekh Utsaimin, ini dua penafsiran yang pokok, yang utama. Jadi pendapat yang pertama, an-syibah, bahwa kemiripan itu, ya, Allah jadikan dari orang-orang yang ingin membunuh Isa. Salah satu mereka atau pemimpin mereka, wajahnya dijadikan mirip dengan Isa alaihi assalam, sehingga mereka membunuh pemimpinnya sendiri. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, ya, bahwa yang dijadikan mirip dengan Isa adalah salah satu dari sahabatnya Isa alaihi salam, dan ada yang pendapat juga bahwa tidak salah satunya tapi semuanya jadikan mirip seperti Isa alaihi assalam ketika mereka masuk menemui Isa. Nah, ini ada dua pendapat tentunya, ya, dan pendapat yang pertama ini lebih kuat, tentunya dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 157, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma qataluhu
wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya. Jadi masalahnya tidak ada nas, maksudnya tidak ada nas, tidak ada keterangan ya. Tidak ada keterangan, maaf saya tarik lagi. Tidak ada keterangan mana yang lebih tepat. Ya. Intinya bahwa Isa bin Maryam itu tidak dibunuh. Tidak dibunuh oleh mereka dan tidak disalib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalib Isa, akan tetapi diserupakan. Jadi ada yang diserupakan. Nah, tetapi Syekh berkata di sini, "Qad yu'ayyidul qaul al-akhir annahu sara kullu wahidin min alladhina ma'a Isa yushbihu Isa." Ya. Jadi bisa jadi ayat ini menguatkan pendapat yang terakhir, di mana apa? Di mana mereka dijadikan semuanya mirip dengan Isa alaihi assalam, ya, sehingga tidak diketahui oleh mereka siapa Isa sesungguhnya. Al-muhim anna hadha huwa makruhum annahum ja'u ila Isa alaihi salatu wasalam liyaqtuluhu ala wajhin la yash'uru bidzalik, amma makrullah bihim fahuwa annahu alqa shibh imma ala ahad ilma ala wahidin minhum aw min atba'i Isa faqataluhu fadhannu annahum qatalu Isa wa saru yu'linun qatalna Isa wa salabnahu wa hum lam yaktulu wa lam yusallibu. Nah, wa lam yuslibu. Baik, intinya dari makna wa makaru wa makarallah, mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka. Intinya makar mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka datang kepada Isa alaihi salatu wassalam dalam rangka untuk membunuh Isa alaihi salatu wassalam, yang mana dengan cara yang tidak diketahui oleh Isa dan kawan-kawannya. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala menyerupakan salah satu dari mereka dengan wajah Isa, ya, atau dari pengikut Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Kemudian mereka sebenarnya tidak membunuh Isa. Nah, ini balasan makar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama makar dari orang-orang kafir. Ya, kemudian Allah membalas makar mereka. Maka mereka mengira bahwa mereka itu telah membunuh Isa, ya, sehingga mereka mengatakan bahwa kita telah membunuh Isa dan telah menyalib Isa, padahal Isa tidak dibunuh oleh mereka dan tidak disalib oleh mereka. Ini keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka. Mereka membuat tipu daya dan Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka. Nah, wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Nah, ikhwan yang Allah muliakan, ayat yang mulia ini memberikan faedah kepada kita semua. Yang pertama, anna a'da'a ar-rusuli yakiduna lahum wa yamkuruna lahum. Ya. Faedah yang harus kita pahami, ya, yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, bahwa musuh para rasul, ya, membuat tipu daya. Sekali lagi, musuh para rasul membuat apa? Membuat tipu daya, membuat makar. Allah berfirman, wa makaru. Mereka membuat makar, mereka membuat tipu daya. Nah, dari sini maka kita ketahui yang pertama, anna a'da' ar-rusul aydan yamkuruna li atba' ar-rusul. Ya. Dari sini maka kita ketahui bahwa mereka, ya, musuh-musuh para rasul juga tentunya membuat tipu daya, makar, ya, terhadap para pengikut rasul, terhadap para pengikut rasul. Lianna a'da' ar-rusul laysu yamkuruna lirrusuli aw yamkuruna birrusuli min ajli annahum fulan wa fulan.
lakin min ajli da'watihim. Karena apa? Alasannya begini. Karena mereka, para musuh-musuhnya para Rasul itu membuat tipu daya terhadap Rasul bukan karena Rasul itu sendiri kan, bukan karena fulan atau fulannya, bukan. Akan tetapi karena dakwah yang dibawa oleh para Rasul tersebut. Wa da'watuhum idza warithaha al-ulama min ba'dihim fa innal ladzina yamkuruna lirrusuli sayamkuruna bi atba'ir rusul wa warathatir rusul. Ya, maka tentunya dakwah mereka apabila diwarisi oleh para ulama setelah para rasul tersebut, maka tentunya mereka juga membuat makar terhadap mereka para ulama yang mewarisi para rasul, ya. Nah, kemudian dari sini juga kita mengetahui, ya, annahu yajibu ala ahli al-ilm an yatahaffazu tahaffuzan kamilan min a'da'i rusul alladhina yatarabbasuna bihim ad-dawa'ir wa an yattaqu syarrahum bima istata'u li'alla yamkuru bihim wal makru wasailuhu wa turuquhu kathirah lakin al-aqila al-zakiyya yantabih. ولهذا قال الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام في المنافقين قال هم العدو فاحذرهم فبين أنهم هم العدو حقيقة وأمر بالحذر منهم. Yang kedua, ini wajib bagi ulama untuk betul-betul menjaga diri mereka secara sempurna. Menjaga dari apa? Berhati-hati dan menjaga diri dari musuh-musuhnya para rasul yang menunggu mereka, mengintai mereka. Kemudian hati-hati dari keburukan mereka semaksimal mungkin, ya, sesuai dengan kemampuan, supaya tidak kena tipu daya mereka. Tipu daya ini banyak sekali wasilahnya banyak, dan caranya banyak. Tidak satu cara. Para musuh Rasul dan musuh para pengikut Rasul menghadapi mereka, ya, mereka membuat makar dengan berbagai macam cara, berbagai macam gaya, berbagai macam tipuan dan muslihat, ya. Oleh karena itu, orang yang berakal, yang cerdas, yang tabih, dia paham tentang hal ini. Oleh karena hal ini, Allah Azza wa Jal berfirman kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang kaum munafiqin. Allah mengatakan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, humul adu fahdharhum. Mereka itu musuh. Fahdharhum, hati-hati terhadap mereka. Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu musuh. Kaum munafiqin itu musuh. Dan itu musuh yang hakikah. Musuh yang hakikah. Dan kadang kaum munafiqin berpakaian dengan pakaian kaum muslimin, berpeci dengan pecinya kaum muslimin, ya, sama maksudnya. Kemudian ikut sholat, ya. Kemudian ngakunya Islam, tetapi yang mereka bela bukan kaum muslimin. Humul adu fahdharhum. Fahdharhum. Hati-hati terhadap mereka. Wa amara bil hadzari minhum. Allah perintahkan untuk berhati-hati dari mereka, kaum munafiqin. Berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah la yusafullah bil makri ala sabilil itlaq. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat makar, ya, secara mutlak. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita sifati secara mutlak dengan sifat makar. Nggak boleh kita katakan makir, ya, Allah makir, naudzubillah, tidak boleh, ya. Bal yuqal, tetapi kita katakan atau dikatakan innallaha makirun biman yamkuru bihi. Allah Subhanahu wa taala makir, artinya pembalas makar bagi orang yang berbuat makar, ya. Liya'udal makru sifata kamal,
supaya makar yang Allah sifati dengannya menjadi sifat yang sempurna. Lianna al-makra idza dzukira mutlaqan sara muhtamilan lin-naqsi. Karena apa? Karena sifat makar ini kalau disebut secara mutlak maka bisa mengesankan makna yang kurang. Makna kurang ya. Fa idza dzukira muqayyadan bi an qila inna Allah makirun biman yamkuru bihi wa bi awliyaihi sara sifata kamal تدل على قوة الله عز وجل وإحاطة علمه وأن علمه أدق من علم هؤلاء الماكرين الذين يأتون بالأسباب الخفية والطرق الملتوية ليوقعوا عباد الله في الشر فيكون الله سبحانه وتعالى أقوى منهم في ذلك فإذا مكروا مكر الله عز وجل. Nah, jadi apabila disebutkan dengan muqayyad, dengan qaid, ya kita sebutkan innallaha makirun bima yamkuru bihi wa bi awliyahi. Sesungguhnya Allah itu makir, ya. Makir di sini pembalas makar bagi orang yang membuat makar terhadapnya dan terhadap para walinya. Maka ini menjadi sifat yang sempurna yang menunjukkan tentang kekuatan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tentang ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu dan ilmunya sangat teliti, ya. Ilmunya lebih daripada ilmunya mereka orang-orang yang membuat makar, yang mengadakan rencana-rencana jahat yang tersembunyi dengan cara-cara yang jahat, cara yang tersembunyi, yang mereka dengan cara-cara tersebut ingin memasukkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada keburukan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih kuat dari mereka. Artinya apabila mereka membuat makar, maka Allah Subhanahu wa taala balas makar mereka. Wala yajuzu an yusamma Allahu bil makiri mutlaqa. Tidak boleh kita namai Allah Subhanahu wa taala dengan makir secara mutlak. Wala yusafu bil makir ala sabili al-itlaq. Jadi tidak boleh disebut dengan makir secara mutlak, ya. Dan telah lalu penjelasannya bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan makar, dengan kaid, dengan sukhriyah, dengan khida, istihza, ya, tetapi dalam rangka membalas, ya. Tetapi sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan khianat abadan, ya, baik itu dari sisi balasan atau dari awalan, ya. Jadi sifat khianat ini secara mutlak sifat yang tercela. Oleh karena itu tidak disifati, ya, dengan sifat ini Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 71, wa yuridu khiyanataka faqad khanullaha min qabl. Apabila mereka orang-orang kafir, para tawanan itu menginginkan mengkhianati engkau, faqad khanu min qabl, faqad khanullaha min qabl, maka sesungguhnya mereka telah mengkhianati Allah sebelumnya. Fa amkana minhum, maka dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Dan di sini tidak disebutkan fa khanahum, Allah membalas khianat mereka dengan khianat, tidak. Karena sifat khianat ini sifat yang jelek secara mutlak, ya. Nah, jadi karena khianat ini lawan dari amanah, ya. Jadi Allah tak disifati dengan sifat khianat. Tapi kalau makar, ya, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, ya kan. Kemudian yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, Allah sifati itu, ya. Jadi sifat itu disebut, ya, khid'ah, ya. Bahkan sifat dalam peperangan itu ada khid'ah, al-harbu khid'ah, ya, peperangan itu khid'ah. Dalam peperangan ada tipuan. Nah, tapi tidak kita sifati Allah Subhanahu wa taala dengan khadi' atau mukhadi', kecuali dalam rangka muqabalah,
tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Dan ketika kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ini, ya, tidak secara mutlak, artinya seperti tadi wa makaru wa makarallah, ya, mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka. Ini menunjukkan tentang sifat yang sempurna, bukan sifat yang kurang, ya. Jadi al-makr yusafullahu bihi la ala sabili al-itlaq. Jadi makar itu sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifati dengannya tidak secara mutlak, ya. Oleh karena itu, walakin fil hal allati wasafa Allah nafsahu fiha bihi, tetapi dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dengan sifat tersebut, seperti dalam ayat ini wa makaru wa makarallah, ya. Nah, walihada jaa fil hadis, oleh karena itu ada dalam hadis al-harbu khid'ah, peperangan itu tipuan. Ya, semua kita tahu bahwa khid'ah, tipuan dalam peperangan, ini merupakan kesempurnaan, ya, bagian daripada taktik dan siasat, dan ini bukan kekurangan. Tapi kalau misalkan menipu dalam keadaan tidak bersiasat, pakai tipuan dalam keadaan aman, tidak perang, ini kekurangan, ya. Oleh karena itu ada kisah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mubarazah dengan seorang kufar bernama Amr bin Ud, ya. Ketika itu, ya, Ali bin Abi Thalib maju, dan dia maju ke musuhnya, ya. Dan subhanallah, di zaman dulu itu perang sebelum bertempur itu ada satu atau dua dari pasukan itu maju di medan laga untuk bertempur dulu, ya. Yang menang biasanya menambah kekuatan, ya, menambah thiqah bin nafas. Thiqah bin nafas ini apa, ya? Arti percaya, ya, lebih percaya, gitu. Tapi thiqah bin nafas ini kalimat kurang pas, ya. Artinya lebih semangat untuk apa? Untuk berperang, gitu, ya. Nah, untuk berperang. Oleh karena itu ketika musuhnya maju, Ali bin Abi Thalib pakai siasat dengan tipuan, dia berkata, ma kharajtu limubarazati rajulain. Aku tidak keluar untuk melawan dua orang. Padahal yang maju cuma Amr saja, satu orang. Ya. Nah, Ali bin Abi Thalib sudah siap-siap dengan pedangnya. Dan ketika dia menoleh ke belakang, si Amr itu, karena Ali mengatakan demikian, berarti ada orang di belakang nih. Maka musuhnya ketika menoleh di belakang, langsung ditempas oleh Ali bin Abi Thalib dan mati dia, musuhnya itu. Nah, ini bagian daripada khid'ah. Dan dalam peperangan ini dibolehkan. Nah, sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat apa? Dengan sifat makir secara mutlak. Nah, kemudian yang terakhir, jawaz al-mufadalah bainal khaliq wal makhluq fil wasf. Jadi bolehnya ada mufadalah, perbandingan, ya, antara khaliq, sang pencipta, dengan makhluk dalam sifat. Seperti dalam ayat ini, wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik pembalas makar. Allah sebaik-baik pembalas makar. Jadi khair itu isim tafdil, ya. Oleh karena itu dibolehkan, ya, melakukan mufadalah, perbandingan antara khaliq dengan makhluk. Dan ini sesuai dengan kenyataan. Kata Syekh, li'anna hadha mutabiqun lil waqi' tamaman. Jadi sesuai dengan kenyataan. Dan Allah Subhanahu wa taala akmal min kulli dzi kamal. Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna dari siapapun yang memiliki kesempurnaan. Ya, dari kaidah ini maka diketahui kesalahan sebagian ahlul ilm rahimahumullah ketika menafsirkan isim tafdil, ya, seperti misalkan dalam surat Al-An'am ayat 124, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, ya, mereka mengatakan Allahu alimun haitsu yaj'alu risalatah, Allah mengetahui
di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan risalahnya. Nah, mereka mengatakan Allah mengetahui, padahal dengan isim tafdhil Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui, ya. Mereka kurang tepat dalam hal ini, ya, kata Syekh Utsaimin, ya, karena apabila mereka mengatakan Allah alim, lam yamna musyarakata ghairihi fil ilm ma'al musawah. Artinya berarti yang lain juga sama gitu, mengetahui dan menyamakan Allah dengan yang lain dan tidak mencegah adanya persamaan ini, ya, dalam masalah ilmu. Akan tetapi kalau misalkan mereka berkata Allahu a'lam, maka tentunya tidak menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, yang mana kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu a'lam, lebih mengetahui kepada siapa Allah memberikan risalahnya. Oleh karena itu, ini faedah yang ketiga, di mana Syekh berkata jawazu al-mufadalah bainal khaliq wal makhluk, bolehnya melakukan mufadalah, ya, antara khaliq dan makhluk, antara sang pencipta dengan makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, baik Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas bimbingan yang telah disampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu dari pembahasan surat Ali Imran ayat ke-54. Terima kasih para Ustadz, dan selanjutnya bagi Anda yang ingin memperdalam perihal masalah ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Dari Erwin. Silakan Pak Erwin. Di Pangsimpon. Iya. Begini, Ya. biasanya para misionaris itu sering memperbandingkan antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW. Kata mereka biasanya Nabi Isa kan belum wafat, sedangkan Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Berarti yang lebih sakti atau lebih mempunyai kelebihan plus itu Nabi Isa katanya. Jadi itulah banyak mereka membuat misi pemekatan terhadap umat Islam di kalangan umum. Gimana kita menyikapi hal itu, Pak Ustaz? Tolong penjelasannya. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Nah, tentunya kembali kepada apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi dakwah Nabi Isa alaihissalam adalah dakwah tauhid, ya, dakwah tauhid. Dan itu jelas sekali dalam Al-Quran, menjelaskan dari berbagai macam surat, ya, bahkan di surat ini juga, surat Ali Imran, ya, dan surat Maryam, ya, dan seterusnya, di mana Nabi Isa berkata innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, sesungguhnya Allah itu Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah Dia. Nah, itu ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam mendakwahi mereka sama dengan dakwah Nabi Muhammad SAW, yakni dakwah tauhid. Dan kita tanya kepada mereka, ya, apakah ada di dalam kitab mereka bahwa Nabi Isa memerintahkan mereka untuk menyembah Isa atau menyembah ibunya, gitu ya? Tentunya mereka pasti kesusahan untuk mencari ini. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kemurnian akidah. Ya. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah dihabarkan oleh Nabi Isa sendiri dalam dakwahnya dan dalam kitab mereka, dan mereka juga mengetahui hal itu. Cuma mereka menutup-nutupi saja, kan gitu. Adapun tentang Nabi Isa diangkat kemudian masih hidup, ya, itu justru ini kelebihan dari umat Islam. Ya, dalam Al-Quran ini menunjukkan tentang ketinggian Al-Quran, di mana Al-Quran ini dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup-nutupi, ya. Bisa saja ditutup-tutupi kisah tentang Nabi Isa bin Maryam, ya, tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
hakikat tentang Nabi Isa dalam Al-Quran, ya. Dan di akhir zaman itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Al-Quran, ya, di surat ini juga, ya, wa in min ahlil kitabi, ya, tidak ada dari ahlul kitab kecuali dia akan beriman kepadanya, ya, beriman kepada kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berfirman, wa in min ahlil kitabi la yu'minanna bihi qabla mautihi. Jadi di antara ahli kitab itu ada yang beriman sebelum kematiannya. Yang dimaksud itu siapa? Yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihi assalam. Nah, ini menunjukkan bahwa Isa alaihi assalam itu akan menghapus semua apa yang dilakukan oleh kaumnya, gitu ya. Sebentar. Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menurunkan Isa di akhir zaman, itu menunjukkan bahwa Isa, ya, itu akan menghapus jizyah, kemudian membunuh babi, ya kan, mematahkan salib, ya. Dan pertanyaannya, kenapa Nabi Isa sampai menghapus jizyah? Artinya tidak menerima jizyah. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena Nabi Isa alaihi assalam saking bencinya, ya, bencinya kepada apa? Kepada apa yang ia lihat dari kerusakan, dari penyelewengan, dari penyimpangan yang dilakukan oleh siapa? Oleh kaumnya, ya. Oleh karena itu Nabi Isa turun di akhir zaman, ya, untuk menghapus itu semua. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh mereka, ya, apa yang disampaikan oleh mereka itu bisa kita bantah dari banyak sisi, di antara sisi ini, ya. Jadi Allah habarkan, Allah berfirman, wa in min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Jadi ada di antara ahli kitab, ya, sebelum matinya dia beriman. Nah, kalau kita lihat mufassirin menyampaikan, maka itu adalah Nabi Isa alaihi assalam, dan turun di akhir zaman. Sekali lagi, Nabi Isa tidak menerima jizyah, Nabi Isa membunuh babi, ya, kemudian tadi mematahkan salib. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan ini tidak sejalan dengan dakwah Nabi Isa alaihi assalam. Wallahu alam bishawab. Nah, baik, Ustaz. Satu lagi kita berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Halo. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Dari hamba Allah di Kalimantan. Silakan, Bapak. Di luar tema ya Ustaz ya. Kami harapkan sesuai, Pak. tapi apa belum apa-apa. Silakan sampaikan dulu, Pak, pertanyaannya. Gimana kita menyikapi apabila ada tetangga non Muslim mengundang itulah walimahan? Non Muslim walimahan atau perkawinan, acara perkawinan mereka dengan Perkawinan budaya apa, adat dan agama mereka gitu ya, Pak, ya, maksudnya. Agama Nasrani itu loh, Pak. Baik. Gimana? Jazakallahu khairan, Ustaz ya. Gimana, Akhi? Bapak dari Kamalan itu bertanya bagaimana kita menyikapi undangan perkawinan dari tetangga kita yang non Islam menggunakan perayaan dari acara keagamaan mereka, Ustaz, tentunya pernikahan. Oh iya. Jadi al-aslu menghadiri undangan itu wajib. Tetapi jika
di dalam undangan itu ada maksiat, maka gugur kewajiban itu. Ya. Apalagi misalkan di dalamnya ada kesyirikan, ada maksiat, ya, ada bid'ah dan seterusnya. Maka gugur itu kewajibannya. Jangankan orang di luar Islam, orang Islam sendiri kalau mengundang kita ke dalam acara tertentu, kemudian di dalam acara tersebut ada maksiatnya, maka maksiat terus sebagai penggugur itu. Jadi tidak wajib kita menghadiri undangan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebentar ikhwah yang Allah muliakan, tadi di surat An-Nisa ayat 159 ya. Allah berfirman, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Ini sebagai penyempurna jawaban yang kedua ya. Jadi di antara ahli kitab itu ada yang beriman sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi ya. Maksudnya saksi dari kita semua. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihi assalam itu akan turun ke bumi, kemudian tadi mematahkan salib, kemudian membunuh babi, kemudian menolak jizyah. Ya, menolak jizyah. Nah, kenapa menolak jizyah? Ya, bukankah kita kaum muslimin mengakui jizyah? Kan gitu. Ini kata Syekh Utsaimin karena saking bencinya Nabi Isa, hatta jizyah pun ditolak. Cuma ada dua, beriman atau tidak, itu saja. Ya, ini saking bencinya Nabi Isa terhadap kekeliruan, terhadap kerusakan, terhadap pemalsuan, ya, yang dilakukan oleh kaumnya, ya. Allahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.